Nah, udah Murat Marit ini. Sorry, sorry. Ini untuk selanjutnya kita akan review. Ini itu jam tangan yang dulu banget aku pernah review, yang view-nya meledak, yang model hook view-nya meledak, atau yang model day date Tiffany, warna Tiffany itu juga meledak. Dan hari ini kita akan review lagi Cadisen. Boxnya masih sama. Khasnya Cadisen tuh boxnya masih sama begini cuy. Kayak bertekstur gini tuh. Bertekstur. I-nya ada kayak mahkota gitu. Nggak tahu bacanya Cadsen apa Cadisen atau apa. Langsung akan kita buka di sini. Ini polos. Dan kelengkapannya cukup lengkap Cadisen cuy. Serius. Nih ada namanya kartu garansi. Oh, ya ini kartu garansi dan ini ada penjelasannya. Jadi di sini ada penjelasannya. Kalau Kadison begini. Jadi dia memberikan penjelasan bahwasanya kalau water resist 100 meter itu udah aman banget untuk cuci, untuk petir, untuk naik mobil, untuk mandi, untuk renang, untuk scott jam, untuk bayar kredit segala macam, wah aman lah itu. Kalau untuk yang ini adalah manual book. Manual booknya cukup lebar cuy. Kayak manual book apa namanya? Beda sih ya sama manual book iPhone ya, beda. Nah, ini ada tulisannya Kadisen. Ada berbagai bahasa di sini. Ada bahasa Mandarin, di sini ada bahasa Inggris tentunya. Dan ini ada cara setting di sini tuh. Harus di unscrew terlebih dahulu, oke? Bukan, ini ya ini kalau Kadisen secara normal, secara global, produk global dia harus unscrew, tapi nggak semua Kadisen itu dia screw down crown. Salah satunya ini yang akan kita bahas. Langsung saja akan kita meluncur ke produknya langsung. Oh, ini ada kartu garansi, manual book, ada kain lapnya, cuy. Tahu nggak kenapa Kadisen punya kain lap? Karena memang dia itu masih seteman dengan Pagani gitu. Dia harus kasih kain lap, harus kasih kartu garansi, harus kasih ini. Sama, masih berteman dia tuh. Dan ini dia jam tangannya. Kita cek. Aku suka warnanya, sumpah aku suka warnanya. Untuk versi Dead Jazz, aku akuin Kadisen bagus banget. Bener-bener Dead Jazz Rolex nih ini gitu. Flute bezel, gaya fluted bezel apa flute bezel gitu ya, udah pokoknya fluted bezel gitulah. Ini masih ada plastiknya, langsung kita lepas saja untuk menikmati dialnya dan kita tes kesafirannya. Dan ini dia, gokil dialnya. Tahu nggak sih, Kalisen ini menurutku minusnya adalah di iklannya. Iklannya tuh gambarnya jelek banget. Giliran produknya yang asli kita datangkan, gokil sunburstnya, serius gokil dilihat. Warnanya bisa ton warnanya itu loh. Dia tuh kalau bikin ton itu lumayan berhasil. Dia mirip Lige Design kalau dia bikin ton warna hijau. Itu the best itu. Tapi ini birunya lumayan premium. Asli ini nggak bisa diceng-cengin ini. Serius, mungkin dari sebagian orang namanya nggak cukup mainstream ya gitu. Kekurangannya mungkin di nama ini Kadisen gitu. Cuman nggak jadi soal. Ini menurutku bagus banget. Ada tulisan Kadisen Automatic. Dia bermesin Miyota. Kita akan cek safirnya. Oh, belum dinyalain cuy. Sambil kita nunggu kita akan ukur-ukur di bagian ini nih. Nih kita press dulu, kita nolkan dulu, terus kita akan ukur di bagian diameter. Dia cukup kecil di 37 ya, 37 38 lah. Ini 38 lah hitungannya kalau sama ininya. Terus lak-to-laknya di 44 45.
45 sekian laktulaknya. Ketebalan di lah ini ketebalannya 11,5 lah. 11,4 11,5. Ini bagus sih ini. Safir plus anti reflective coating bening banget. Yang bikin dia nilai plus adalah fluted bezelnya itu mirip banget dengan Rolex Datejust keluaran awal yang vintage. Jadi fluted bezelnya itu bener-bener hanya di bagian sebelah sini doang nih. Ini fluted bezel ya kan. Ini namanya fluted bezel nih di bagian sini. Nah ini namanya fluted bezel cuy. Oke kelihatan ya. Sangat mewah menurutku. Untuk Datejust nih sangat amat mewah. Dialnya, mesinnya juga diliatin di belakang dan dia tipe lock dari bagian ini udah butterfly buckle. Ntar. Ini masih disolasi bro. Nggak usah dilepas lah ya. Masih disolasi eman. Dan ini mesin Miyotanya khas Miyota. Di sini ada ditulis Miyota berapa ini? Nggak kelihatan cuy, Miyota Jewels gitu pokoknya tulisannya ya. Nih, kita cek. Ntar, kalian bisa baca mungkin ya. Nah itu. Oke, kelihatan otomatis Sapphire Crystal Cadison. Baterai resistnya dia sebenarnya memang untuk jam bisnismen banget, dimana dia nggak boleh untuk diving atau menyelam terlalu dalam gitu, nggak boleh karena dia memiliki water resist 50 meter ya. 50 meter itu hanya cukup untuk mandi, untuk hujan-hujanan mantap. Tapi kalau untuk renang nyelam gitu tidak disarankan. Mungkin meskipun nggak ngembun ya itu sangat tidak disarankan karena dia nggak pakai screw down crown dan dia juga sudah ngasih sertifikasi asli gitu. Nih ada 5 ATM di sini. Artinya 50 meter atau 5 atmosfer gitu. ATM atmosfer enggak sih? Nggak tahu pokoknya itu ya. Dan ini langsung bisa ditarik. Nah, tarik gini. Tarik. Ini setting di bagian jam tangannya. Ini tarik pertama nih bagian kalender nih tuh, kalender. Zoom cyclopsnya juga pas menurutku, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Jadi pas ketika kita langsung lihat tuh langsung kelihatan kalendernya gitu. Tapi yang lebih bagus itu Cadison itu nggak pernah gagal di bagian gap antara fluted bezel dengan dial. Fluted bezel di sini dengan dial tuh hampir kelihatannya bening seperti kaca. Sebenarnya ini ada gap nih di sini. Cuman dia gara-gara fluted bezelnya dimundurin sedikit dan dialnya diperlebar, jadi kelihatan nggak ada gap. Jadi kelihatan tipis jam tangannya. Itu sih kelebihannya menurutku. Langsung kita tes safirnya bro. Waduh, bahaya ini. Oke, udah terbukti ya, safirnya mantap. Miyota. Miyota itu bukan mesin jelek juga ya. Miyota ini mesin Japan juga ya, meskipun ada pro kontra, ada plus minus ibaratnya. Aku nggak suka Miyota gitu. Aku ada yang suka. Pokok yang pecinta Seiko akut dia pasti Miyota nggak mau gitu, ada yang gitu. Cuman sebenarnya kan mereka sama-sama Japan movement ya. Dan mereka sama-sama bermerek dan powernya juga lebih dari 40 jam begitu. Jadi menurutku cukup masuk akal lah, harga 1 jutaan dapat mesin Miyota automatic bro. Bedain ya Miyota automatic dengan Miyota quartz, karena mesin Miyota quartz itu harganya murah banget. Ada yang 100.000, ada yang 150.000, itu harganya murah meriah muntah. Berbeda sekali dengan movement yang automatic seperti yang terlihat ini. Dan ini dia solid apa namanya, ini solid, rantainya ini solid banget tuh. Dia pakai sistem pengunci. Tar dulu kita lihat. Obeng sepertinya ini. Obeng apa tusuk ya? Kita lihat boxnya, ada kelengkapannya enggak?
Oh, dia pakai tusuk, Bro. Ini dikasih tusuk nih di sini nih. Kadisen pakai tusuk Kadisen. Nah, ini dikasih tusuk, jadi nanti ditusuk di bagian yang cekung nih. Nah, tusuk sini, dipukul begitu tusuk. Oh, tusuk sini, tusuk sebagian sininya. Mantap lah dikasih alat. Jadi ibaratnya nggak kosong-kosongan banget gitu. Kadisen ini lumayan proper sama kayak Pagani lah, lumayan proper. Nah, begitu cuy. Warnanya sih yang aku suka sih Kadisen ini. Birunya lumayan menang kalau dibanding dengan warna birunya si Pagani yang model Dead Jazz juga. Karena kalau Pagani model Dead Jazz itu birunya dia cenderung gelap sih, kayak deep blue banget memang. Kalau ini birunya semakin kena cahaya semakin kilaunya menyilaukan mata cuy. Nah, oke. Jadi enaknya itu ini kan nggak screw down crown, jadi kita langsung bisa manual winding dari sini tuh. Oke. Tapi emang enak sih rasanya Miyota nih khas banget. Dia lebih rapat. Putarannya tuh lebih enak gitu. Gitu lebih enak lah pokoknya satisfy lah di situ. Oke, udah cukup. Mantap, udah 11 menit. Kita langsung review berikutnya ada banyak lagi Tandorio Pagani ada 5 lagi kayaknya. Langsung aja oke. Terima kasih. Mantap.